Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, ini adalah segmen real review. Pada video ini Mimin akan membahas secara mendalam isi chapter 1052. Di chapter ini dunia sudah tahu mengenai sepak terjang Luffy dan pasukan aliansi di negeri Wano yang bahkan bisa menumbangkan dua Yonko sekaligus. Para Gorosei terlihat panik, tentu mereka akan berpikir keras untuk mengatasi masalah ini. Apalagi mimpi buruk mereka tentang Nika sudah menjadi kenyataan. Lalu di chapter ini juga akan menceritakan adegan-adegan santai seperti mandi dan juga pesta yang biasa menjadi adegan penutup dalam sebuah arc. Tapi walaupun banyak adegan santai bukan berarti chapter ini tidak menarik. Karena di bagian akhir ada hal yang sangat mengejutkan, yaitu tentang datangnya seorang admiral ke Wano Kuni. Ya, sangat menarik bukan? Yosa, tanpa basa-basi lagi, inilah real review untuk chapter 1052. Bagian awal menunjukkan lokasi di Mariejoa. Di sini para Gorosei sudah tahu tentang kebangkitan Nika. Salah satu dari mereka berkata, jadi Nika sudah muncul kembali ke dunia ini. Gorosei yang lain ikut bicara. Ya, siapa yang mengira kalau dua Yonko akan kalah secara bersamaan. Dan berita ini akan cepat tersebar. Ini benar-benar buruk. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya ada pembicaraan antara Gorosei dengan armada pemerintah dunia yang ada di pantai Wano Kuni. Gorosei bertanya, apa kau yakin bahwa Zunisa telah menghilang? Armada itu menjawab, iya, Zunisa menghilang di dalam kabut. Lalu Gorosei botak berkata, itu artinya negeri Wano tidak jadi dibuka saat ini dan negeri itu tetap menjadi benteng besi. Selanjutnya Gorosei lain berkomentar, melihat situasi ini berarti ada orang yang cukup pintar untuk mengubah rencananya dan tidak membuka Wano saat ini. Jika sudah begini, mengerahkan angkatan laut pun akan percuma. Lalu Gorosei terakhir bertanya, tapi kau tetap bisa membawa Nico Robin kan? Dan salah satu orang yang ada di armada kapal itu menjawab, ya, tentu saja bisa. Dan orang itu ternyata adalah agen CP0 yang melarikan diri dari Wano. Kemudian terjadi gangguan sinyal dan terdengar ada orang yang berkata, tunggulah, aku akan segera ke sana. Ya, dari adegan pertama ini ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Pertama, mengenai arti membuka Wano, itu berarti merubah cuaca ekstrim yang ada di sana. Dan hal itu akan membuat orang-orang yang ingin ke Wano bisa datang dengan mudah. Lalu kedua, yang punya tugas untuk melakukan hal itu adalah Zunisa. Ya, gajah raksasa itu mungkin punya kemampuan khusus untuk merubah cuaca ekstrim di Wano. Tapi karena Momonosuke belum mau membuka Wano, maka Zunisa pergi. Dan mungkin dia akan datang lagi saat Momonosuke siap untuk membuka Wano. Lalu yang ketiga, Gorosei memang ingin menyerbu Wano, ya mungkin dengan Buster Call. Karena di sini mereka mengatakan sesuatu tentang angkatan laut. Dan secara tak terduga, rasa pengecut Momo dan rasa kasih sayangnya kepada penduduk Wano telah menyelamatkan Wano dari serangan pemerintah dunia. Dan selanjutnya poin keempat, CP0 terakhir masih akan beraksi lagi untuk menangkap Nico Robin. Iya, di sini CP0 itu kan mengatakan bahwa dia bisa menangkap Robin. Jadi sepertinya dia tidak akan langsung pulang, tetapi akan berusaha lagi untuk menjalankan misi itu. Oke, lanjut. Di sini menunjukkan ibu kota bunga dari sudut pandang lokasi jatuhnya Onigashima. Dan narator mengatakan, dengan kemenangan klan Kozuki ini, maka negeri Wano terbebas dari kekejaman yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Nah, selanjutnya kita beralih ke dalam kastil Onigashima. Di sini Hawkin dengan bersusah payah mendatangi lokasi Drix yang sedang rebahan. Hawkin pun bertanya, Drix, apa kau ini prajurit angkatan laut? Drix tidak menjawab secara langsung. Dia hanya berkata, apa kau datang ke sini hanya untuk menanyakan hal itu? Selain itu, kondisimu terlihat buruk sekali. Bukankah kartumu mengatakan jika kau akan baik-baik saja selama tidak mengkhianati Kaido? Lalu Hawkin mengingat saat-saat pertama kali Kaido datang ke markas aliansi Kid. Hawkin mengatakan, saat itu aku melihat kematian dengan jelas jika melawan Kaido.
Jadi aku memilih untuk menjadi bawahannya. Tetapi Kid tetap melawan walaupun nyawa mereka dalam bahaya. Dan di sini aku juga melihat peluang mereka untuk menang. Lalu muncul lagi flashback Hawkins tentang orang yang punya 1% kesempatan hidup sampai besok. Dan ternyata orang itu adalah Hawkins sendiri. Nah, setelah mengatakan itu, Hawkins jatuh dan terkapar. Tapi tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa Hawkins sudah mati. Jadi masih ada kemungkinan jika Hawkins akan mendapatkan kesempatan 1% itu untuk tetap hidup. Dan peluang 1% itu mungkin karena pertolongan dari The Asterix. Iya, lanjut lagi. Di sini ada time skip selama 7 hari setelah pertempuran itu. Keadaan ibu kota bunga terlihat meriah. Bahkan perlengkapan festival api belum dibereskan karena Shogun Momonosuke akan menyelenggarakan festival lagi. Lalu kita menuju ke sekolahan. Di sini pelajaran sejarah dirubah total dan diulang lagi dari awal. Para guru menjelaskan sejarah yang sebenarnya mengenai Oden Kozuki dan Akazaya Nen. Di sisi lain, para penduduk masih bicara mengenai identitas asli Komurasaki yang sebenarnya adalah putri Oden Kozuki, yaitu Hiyori Kozuki. Lalu identitas Kyoshiro yang sebenarnya adalah Denjiro juga cukup mengejutkan bagi mereka. Nah, scene selanjutnya beralih ke ladang surga, tempat makanan dan air bersih berada. Di sini orang-orang sedang membicarakan sosok pahlawan bernama Joy Boy yang sudah berhasil mengalahkan Kaido. Lalu nama Joy Boy juga disejajarkan dengan sosok Dewa Pedang Ryuma yang sudah banyak berjasa untuk negeri Wano. Tapi anehnya di sini para penduduk mengatakan jika Joy Boy itu sudah pergi dan tidak ada lagi di negeri ini. Padahal Joy Boy itu kan Luffy dan Luffy masih ada di Wano. Jadi sepertinya memang ada beberapa hal yang tidak dijelaskan kepada para penduduk. Dan menurut Mimin hal itu adalah semacam kebijakan untuk membuat suasana tetap menjadi nyaman. Oke, selanjutnya scene berganti lagi ke makam Ringo. Di sini Kawamatsu dan Kinemon berbincang-bincang tentang rencana pembangunan kuil untuk para pahlawan Wano Kuni. Mereka adalah Oden, Yasuie, dan para daimyo. Lalu ada juga untuk Asura Doji dan Izo. Ya, disinilah kita mendapatkan konfirmasi bahwa Asura dan Izo sudah mati dalam pertempuran itu. Kedua senjata mereka pun akan diletakkan di kuil yang akan dibangun nantinya. Kemudian sosok Onimaru datang menemui Kawamatsu. Mereka berdua terlihat senang. Lalu Kinemon meminta izin kepada Marco untuk memakamkan Izo di Wano dan Marco menyetujuinya. Lanjut kita beralih ke ibu kota bunga, tepatnya di Kastil Shogun. Di sini Yamato sedang duduk sendiri di atap kastil. Dia berkata, "Lapar, lapar, aku lapar." Tidak, aku tidak lapar." Ya, Yamato terlihat sedang menahan lapar karena suatu hal. Lalu terdengar teriakan dari Hiyori, Kakak, Yamato, Luffy Taro dan Zorochiro sudah sadar." Nah, Yamato pun langsung merasa senang mendengar kabar Luffy dan Zoro sudah sadar. Lalu Hiyori memberitahukan hal itu kepada Momonosuke sambil melayangkan tendangan kakinya. Tendangan itu kena telak dan Momo berkata, ternyata kau masih tetap tomboy, tapi tendanganmu tidak terasa sakit." Nah, akhirnya Luffy dan Zoro sadar. Luffy berteriak daging dan Zoro berteriak sake. Ya, tentu dua hal itulah yang sangat mereka sukai. Seluruh kastil pun jadi ceria setelah Luffy dan Zoro sadar. Momonosuke, Hiyori dan Yamato segera menghampiri Luffy dan Zoro. Sementara itu Luffy dan Zoro sedang menghabiskan persediaan makanan dan minuman. Lalu Momo berkata, "Luffy, Zoro, jangan makan terlalu banyak. Setelah ini aku sudah menyiapkan pesta kenegaraan untuk kesembuhan kalian." Tapi Luffy dan Zoro hanya terdiam mendengar perkataan Momo. Mereka berdua pun memandang Momo dengan aneh. Ya, ternyata Luffy dan Zoro tidak mengenali Momo yang sudah jadi dewasa. Ya, hal itu karena kan ketika Momonosuke pidato 7 hari yang lalu, Luffy dan Zoro belum sadar. Jadi tentu saja mereka tidak mengenali Momo yang sudah jadi dewasa. Lalu setelah mengingat-ingat, Luffy pun jadi ingat bahwa Momo memang sudah menjadi dewasa. Lalu Zoro memperhatikan tubuh Momo sekarang yang sudah jadi kekar. Zoro berkata, "Kau terlihat kuat."
Mungkin ini faktor keturunan Odin ya. Boleh kucoba untuk memukulmu? Momonosuke pun berteriak jangan. Lalu Shogun Momo mendekat untuk mendapatkan pelukan dari Nami sambil berkata, tolong aku Onami, aku dijahili mereka. Tapi tamparan keras dari Nami langsung mendarat di wajah Momo. Ya tentu saja Nami tak sudi dipegang-pegang pria dewasa seperti Momo. Nah di sini Momo berkata walaupun tubuhnya dewasa, dia tetaplah anak-anak berusia 8 tahun. Lalu melihat hal itu, Sanji dan Brook memasang wajah menang dan bahagia atas penderitaan yang didapatkan oleh Momo. Mereka berkata, selamat datang di dunia orang dewasa Momo, kau telah kehilangan keistimewaanmu sebagai bocah, hahaha. Nah selanjutnya Yamato meletakkan sebuah piring di atas kepala Momo. Dan benar saja Momo jadi terlihat sangat mirip dengan Oden. Yamato juga mengatakan bahwa Momo sudah mendapatkan tubuh yang kuat. Jadi suatu hari nanti Momo bisa menjadi samurai yang terkuat. Lalu setelah Luffy sadar, Yamato pun akhirnya bisa makan. Ternyata selama ini Yamato menahan makan agar doanya untuk kesembuhan Luffy segera terkabul. Dan karena Yamato sudah menyelesaikan doanya, Nami pun mengajak Yamato untuk mandi bersama. Dan di sini Luffy jadi senang karena Yamato begitu perhatian hingga berdoa seperti itu untuknya. Lalu Zoro juga merasa ada yang aneh dengan tubuhnya karena walaupun tidak mandi, Zoro merasa tetap bersih. Lalu Hiyori mengatakan bahwa selama ini dialah yang sudah merawat Zoro. Nah mendengar perkataan itu Sanji langsung marah. Dia pun berapi-api dan Sanji berkata, hei Marimo, aku perlu bicara denganmu. Saat melihat Sanji, Zoro teringat perkataan Sanji bahwa ketika pertempuran ini berakhir dan Sanji kehilangan jati dirinya, maka Zoro harus menghabisinya. Zoro pun berkata, aku ingat kalau aku bangkit hanya untuk menghabisimu. Tapi Sanji mengelak. Dia berkata, ya, kalau soal itu lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Tapi kedua orang itu pun langsung baku hantam di lokasi. Nah selanjutnya kita masuk ke scene mandi. Ya di sini tak usah Mimin jelaskan lah ya, tinggal ditonton sendiri aja. Ya intinya Yamato gabung ke tempat pemandian pria, sedangkan Okiku gabung ke tempat pemandian wanita. Semuanya terlihat senang kecuali Sanji dan Brook yang tidak bisa konsentrasi mandi karena ada Yamato. Bahkan di sini Sanji sampai mimisan secara brutal. Nah beralih ke ibu kota bunga, suasana meriah sudah terasa. Mereka sedang mempersiapkan pesta yang diminta oleh Momonosuke. Lanjut kita beralih ke pelabuhan Tokage. Di sini kapal Sanigo, kapal bajak laut Kid dan kapal selam Nyalau sedang dalam perbaikan. Dan setelah 7 hari perbaikan, kapal-kapal itu sudah siap untuk berlayar. Kemudian Franky juga sudah memperbaiki Franky Shogun. Dan saat melihat Franky Shogun, mata Beppo dan Killer jadi berbintang-bintang. Mereka mengatakan itu keren sekali. Lalu saat suasana sedang santai, tiba-tiba Kid berkata, kalian jangan lengah dan jangan terlalu membaur. Setelah perbaikan selesai kita akan langsung berlayar. Karena informasi tentang hal ini pasti akan cepat tersebar dan kita akan menjadi sasaran banyak pihak karena sudah mengalahkan Yonko. Lalu Lau menambahkan, ya negeri yang tertutup mungkin mencegah musuh untuk tahu hal apa yang sudah terjadi di sini. Tapi kita juga tidak tahu hal apa yang sudah terjadi di luar sana. Kru bajak laut Kid dan bajak laut Lau pun jadi bertanya-tanya, kira-kira berapa harga bounty kapten mereka saat ini. Nah selanjutnya Apo muncul dengan number in B. Apo berkata, ya kalian benar, aku juga tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu mengenai kejadian yang terjadi di negeri ini. Ya saat melihat Apo, Kid langsung paham dan dia berkata, pasti kau yang membocorkan semuanya kepada dunia luar. Ya sungguh kau ini menjengkelkan sekali. Apapun cuma cengengesan. Lalu dia menunjukkan koran dan juga harga bounty terbaru. Apo berkata, ini sudah keluar loh, apa kau tak penasaran dengan harga bounty terbarumu dan nama baru yang menjadi penguasa lautan selanjutnya? Ya di sini Apo memberikan informasi bahwa ada yang menjadi penguasa lautan baru, tapi ternyata belum terkonfirmasi siapa nama yang dimaksud oleh Apo. Lanjut kita sudah masuk ke scene terakhir. Di sini menunjukkan sosok manusia sedang terbang menggunakan baling-baling di punggungnya. Dan terjadilah percakapan. Hei, ada di mana kau saat ini?
Sosok misterius itu pun menjawab, "Sudah kubilang, aku ada di langit, Sakazuki-san." Nah, ternyata yang bicara dari jauh itu adalah Akainu. Lalu Akainu bertanya lagi, "Ada di langit mana kau?" Pria itu menjawab, "Dari sini aku bisa melihat Wano Kuni." Ya, ternyata sosok misterius itu adalah Admiral Green Bull atau Ryokugyu, dan dia terbang menggunakan baling-baling yang terbuat dari bunga, tapi sosoknya belum diperlihatkan. Akainu pun berkata lagi, "Pastikan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan, mengerti kau, Ryokugyu?" Dan Admiral Ryokugyu alias Green Bull menjawab, "Ya, aku mengerti, tenang saja." Ya, sungguh mengejutkan ya, seorang Admiral Green Bull sudah hampir sampai di Wano. Tapi jika melihat dia datang sendiri dan tanpa perintah dari Akainu, sepertinya dia tidak akan bertarung. Dan mungkin Green Bull hanya ingin berbincang-bincang dengan Luffy, karena sudah mendengar cerita dari Fujitora bahwa Luffy itu orang yang menarik. Atau bisa jadi Green Bull adalah sosok yang akan membuat kita semua terkejut, karena hingga saat ini wajahnya belum diperlihatkan. Oh iya, sebelum closing, Mimin mau tanya nih, apa ada dari nakama yang melihat Nico Robin pada panel chapter ini? Kalau enggak, kira-kira di mana dia? Apakah dia sudah tertangkap CP0 atau Robin sedang jalan-jalan untuk cari poneglyph? Ya, bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, itulah akhir segmen real review untuk chapter 1052 ini ya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!